Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami dan istri sedang cekcok. Kemudian sang suami mengatakan kepada istrinya bahwa istrinya ini akan dicerai jika istrinya ini pergi meninggalkan rumah. Dan akhirnya setelah cekcok, istrinya memang benar-benar pergi dari rumah tersebut. Dan sang suami mengatakan, kalau kamu memang benar-benar pergi dari rumah, maka itu kamu cerai, aku saya cerai, dan itu adalah talak 3. Maka sang istri ini pun bertanya, satu, apakah ini talak seperti ini sah hukumnya? Kemudian yang kedua, bagaimana dengan hak istri setelah perceraian tersebut? Menjawab pertanyaan ini, Syekh Abdullah Al-Faqih Hasingkiti dari Asyabakah Al-Islamiyah Qatar, beliau mengatakan bahwa yang diucapkan suami ini tadi itu namanya talak bersyarat atau talak mu'alak atau talak ta'lik. Nah, karena sang istri ini sudah melakukan sesuatu yang disyaratkan oleh suaminya sebagai talak, yaitu dengan pergi meninggalkan rumah, maka menurut pendapat jumhur ulama atau menurut pendapat mayoritas ulama, dan ini juga pendapat yang digunakan oleh Asyabakah Al-Islamiyah, bahwa dalam kasus seperti ini talak itu sudah jatuh atau talak itu sah hukumnya. Meski demikian, Imam Ibnu Taimiyah, beliau memilih pendapat bahwa dalam kondisi seperti ini talak tidak jatuh apabila sang suami meniatkan hal itu sebagai ancaman kepada istrinya. Ibnu Taimiyah berpegang pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man halafa ala yaminin faro'a ghairaha khairan minha falyatiha falyukaffir an yaminihi. Siapa saja yang bersumpah untuk melakukan sesuatu, kemudian dia melihat ada sesuatu lainnya yang ternyata lebih baik daripada sesuatu yang dia sumpahkan tersebut, maka kata Nabi, falyatiha, maka pilihlah yang lain tadi, yang lebih baik tadi. Falyukafir, batalkan sumpah itu dengan membayar kafarat. Hadis ini sahih di dalam Sahih Muslim. Nah, jika kita beranggapan bahwa dalam kasus ini talak sudah jatuh, maka sang istri tadi memiliki beberapa hak dari suami seperti mahar atau mas kawin dan yang semisalnya. Tetapi istri ini tidak berhak untuk mendapatkan nafkah atau tidak berhak untuk mendapatkan tempat tinggal dari suaminya atau dari mantan suaminya, karena dalam kasus ini tadi talak itu adalah talak 3 atau talak bain, yaitu tidak bisa rujuk kembali kecuali dengan istri ini menikahi laki-laki lain lalu cerai dari suami yang barunya tadi, kemudian menikah lagi dengan suaminya yang lama tadi. Maka dari sini kemudian kita berbicara tentang nafkah. Nah, nafkah untuk anak tersebut dari pasangan suami ini tadi itu tetap wajib bagi sang ayah, baik itu talak itu sah atau tidak, jatuh talak atau tidak jatuh talak, entah itu talak rojai, talak 1 atau 2, atau talak bain itu talak 3, maka jika seorang suami istri bercerai, sang ayah tetap wajib menafkahi anaknya, tetapi tidak wajib menafkahi istrinya dalam kondisi talak 3. Nah, kemudian dari sini Syekh Abdullah Al-Faqih Hasingkiti memberikan saran agar suami istri ini membawa kasusnya itu ke pengadilan agama. Jadi mengapa? Karena bisa saja ada banyak perbedaan pendapat dalam masalah seperti ini, dan dari pengadilan agama itu nanti mereka akan bertanya, apa niat dari sang suami tadi, benar-benar mau cerai atau itu suami hanya melakukan itu sebagai ancaman. Nah, karena keputusan dari pengadilan agama itu sifatnya mengikat, maka insya Allah ijtihad dari sang hakim pengadilan agama itu semoga bisa menyelesaikan masalah seperti ini. Maka pesan dari Syekh Abdul Al-Faqih Hasingkiti kepada seluruh saja pasangan, yang pertama, berusahalah semaksimal mungkin menghindari berbagai masalah yang terjadi di kehidupan rumah tangga. Kemudian yang kedua,
upayakan secara maksimal agar keluarga itu stabil. Suami istri itu kalau ada masalah yang stabil, yang kuat, yang kokoh, yang kompak. Kemudian ketiga, saran beliau, suami istri itu hendaknya bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Kalau dalam bahasa Jawa, yang waras, yang mengalah, sing waras, ngalah. Kalau suami marah, istri jangan ikut-ikutan marah. Istri marah, suami jangan ikut-ikutan marah. Ini bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Sing waras, ngalah. Kemudian yang keempat, menghindari kata-kata cerai. Apabila terjadi cekcok, hindari sebisa mungkin kata-kata cerai. Karena pada umumnya kata-kata cerai itu hanya akan berujung kepada penyesalan. Apalagi jika suami istri sudah memiliki anak. Inilah tentang talak taklik atau talak bersyarat. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.